Benda-benda yang ada di sekitarmu dapat dipelajari melalui mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau kita kenal dengan singkatan IPA. IPA adalah ilmu tentang segala sesuatu yang ada di sekitarmu. Pada bab ini, kamu akan mempelajari apa yang diselidiki dalam IPA, bagaimana melakukan pengamatan, dan mempelajari pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Langkah awal untuk mempelajari benda-benda di sekitar kita dapat dilakukan melalui pengamatan atau observasi. Sekarang, coba lakukan kegiatan pengamatan pada teman atau orang di sekitarmu untuk melatih pengamatanmu. Baik sahabat Gen, kita masuk pada subtema pertama ya, yaitu penyelidikan IPA. Kegiatan pengamatan terhadap temanmu yang telah kamu lakukan, hasilnya berupa deskripsi. Misalnya, tinggi badan, rambut hitam, kulit coklat, hidung mancung, mata sipit, dan lain-lain. Dengan hasil pengamatan ini, berbagai pertanyaan lainnya akan muncul. Misalnya, berapakah tinggi badannya? Dan berapakah massa tubuhnya? Dengan demikian, kamu perlu melakukan penyelidikan lebih lanjut, sehingga akan memperoleh pemahaman yang lebih lengkap tentang temanmu tersebut. Dengan cara inilah, IPA akan berkembang. Penyelidikan ilmiah IPA melibatkan sejumlah proses yang harus dikuasai, antara lain sebagai berikut. Pertama, yaitu pengamatan. Pengamatan adalah menggunakan panca indera, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Kedua, yaitu membuat inferensi. Membuat inferensi meliputi merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Ketiga, yaitu proses mengkomunikasikan. Nah, di sini kegiatannya adalah mengkomunikasikan hasil penyelidikan, baik lisan maupun tulisan. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Sahabat Gen, keterampilan melakukan pengamatan dan mencoba menemukan hubungan-hubungan yang diamati secara sistematis seperti yang telah kamu lakukan sangatlah penting. Dengan keterampilan ini, kamu dapat mengetahui bagaimana mengumpulkan fakta dan menghubungkan fakta-fakta untuk membuat suatu penafsiran atau kesimpulan. Keterampilan ini juga merupakan keterampilan belajar sepanjang hayat yang dapat digunakan bukan saja untuk mempelajari berbagai macam ilmu, tetapi juga dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui ilustrasi berikut ini, kamu akan mengetahui tentang bagaimana kegunaan belajar IPA di kehidupan sehari-hari. Dengan belajar IPA, kamu mampu untuk pertama, memahami berbagai hal di sekitar kita. Misalnya, mengapa matahari bersinar? Kedua, menyelesaikan masalah. Dengan belajar IPA, kita dapat bertanya, misalnya bagaimana mendapatkan air bersih dari air keruh? Kemudian ketiga, berpikir logis dan sistematis. Melalui pembelajaran IPA, kita dapat merumuskan kesimpulan. Misalnya, jika datanya seperti ini, apakah kesimpulannya? Kemudian yang keempat, dengan belajar IPA, kamu mampu untuk meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, apakah bunga yang ditanam akan tumbuh? Melalui pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kita dapat pelajari semuanya dalam ilmu pengetahuan alam dan coba untuk melakukan pengamatan dan percobaan untuk menyelesaikan setiap apa-apa yang ditanyakan dengan cara mencari solusi dan pemecahan masalahnya. Sahabat Gen, objek IPA tidak hanya sebatas pengamatan pada teman dan di lingkungan sekitarmu saja. Objek yang dipelajari dalam IPA meliputi seluruh benda di alam
dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Objek tersebut dapat berupa benda yang sangat kecil atau renik, misalnya bakteri, virus, bahkan partikel-partikel penyusun atom. Juga dapat berupa benda-benda yang berukuran sangat besar, misalnya lautan, bumi, matahari, hingga jagat raya ini. Tiga gambar ini menunjukkan berbagai benda hidup dan lingkungannya yang dapat dijadikan objek pengamatan di dalam ilmu pengetahuan alam. Perlu diketahui, Gen, pada saat ini penyelidikan tentang alam telah menghasilkan kumpulan pengetahuan yang demikian kompleks. Untuk memudahkan pengetahuan-pengetahuan tersebut digolongkan menjadi 4, yaitu fisika, mempelajari tentang aspek mendasar alam, misalnya materi, energi, gaya, gerak, panas, cahaya, dan berbagai gejala alam fisik lainnya. Kedua yaitu kimia, meliputi penyelidikan tentang penyusun dan perubahan zat. Ketiga yaitu biologi, mempelajari tentang sistem kehidupan mulai dari ukuran renik sampai dengan lingkungan yang sangat luas. Dan keempat yaitu ilmu bumi dan antariksa, yaitu mempelajari asal mula bumi, perkembangan dan keadaan saat ini, bintang-bintang, planet-planet, dan berbagai benda langit lainnya. Baik sahabat Gen, kita masuk pada subtema kedua ya, yaitu pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Pengamatan objek dengan menggunakan indera merupakan kegiatan yang penting untuk menghasilkan deskripsi suatu benda. Akan tetapi, seringkali pengamatan seperti itu tidak cukup. Kamu memerlukan pengamatan yang memberikan hasil yang pasti ketika dikomunikasikan kepada orang lain. Contoh, pernahkah kamu pergi ke penjahit untuk minta dibuatkan baju? Bagaimana penjahit dapat membuatkan baju dengan ukuran yang tepat? Atau pernahkah kamu melihat orang jual beli buah, misalnya duku? Bagaimanakah menentukan banyaknya duku secara akurat? Semua peristiwa di atas terkait dengan kegiatan pengukuran. Mengukur merupakan kegiatan penting dalam kehidupan dan kegiatan utama di dalam IPA. Contoh, kamu hendak mendeskripsikan suatu benda, misalnya mendeskripsikan dirimu. Kemungkinan besar kamu akan menyertakan tinggi badan, umur, masa tubuh, dan lain-lain. Tinggi badan, umur, dan masa tubuh merupakan sesuatu yang dapat diukur. Nah sahabat Gen, segala sesuatu yang dapat diukur disebut besaran. Seperti yang telah kamu lakukan, mengukur merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Misalnya kamu melakukan pengukuran panjang meja dengan jengkalmu. Dengan demikian, kamu harus membandingkan panjang meja dengan panjang jengkalmu. Jengkalmu digunakan sebagai satuan pengukuran. Misalnya, hasil pengukurannya yaitu panjang meja sama dengan 6 jengkalmu. Andai kata ada 3 temanmu melakukan pengukuran panjang meja yang sama juga, tetapi dengan jengkal masing-masing. Didapatkan hasilnya yaitu panjang meja sama dengan 6 jengkal Andrian. Kemudian panjang meja sama dengan 5,5 jengkal Edo. Kemudian panjang meja sama dengan 7 jengkal Emi. Dari hal ini, mengapa hasil ketiga pengukuran itu berbeda? Sekarang bayangkan apa yang terjadi jika setiap pengukuran di dunia ini menggunakan satuan yang berbeda-beda. Misalnya jengkal. Ketika kamu memesan baju ke penjahit dengan panjang lengan 3 jengkal, kemungkinan besar hasilnya tidak akan sesuai dengan keinginanmu. Mengapa? Karena penjahit itu menggunakan jengkalnya. Demikian juga jika satuan digunakan adalah depah. Oleh karena itu, diperlukan satuan yang disepakati bersama untuk semua orang. Satuan yang disepakati ini disebut sebagai satuan baku. Mungkin kamu pernah mendengar satuan sentimeter, kilogram,
dan detik. Satuan-satuan tersebut adalah contoh satuan baku dalam sistem internasional atau disingkat SI. Setelah tahun 1700, sekelompok ilmuwan menggunakan sistem ukuran yang dikenal dengan nama sistem metrik. Pada tahun 1960, sistem metrik dipergunakan dan diresmikan sebagai sistem internasional. Penamaan ini berasal dari bahasa Prancis. Dalam satuan SI, setiap jenis ukuran memiliki satuan dasar. Contohnya, panjang memiliki satuan dasar meter. Untuk hasil pengukuran yang lebih besar atau lebih kecil dari meter, dapat digunakan awalan-awalan seperti ditunjukkan dalam tabel. Penggunaan awalan ini untuk memudahkan dalam berkomunikasi karena angkanya menjadi lebih sederhana. Misalnya, untuk menyebut 20.000 meter dapat dipermudah menjadi 20 km. Nilai kelipatan awalan tersebut menjangkau objek yang sangat kecil hingga objek yang sangat besar. Contoh objek yang sangat kecil adalah atom, molekul, dan virus. Contoh objek yang sangat besar adalah galaksi.